Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-39 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah berdoa. Terutama bagi mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen yang sudah dewasa. Yang didoakan biasanya di seputar berkat, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang paling sering dilakukan adalah doa makan. Ada teman saya yang sedang bergurau berkata, doa yang paling cepat terkabulkan adalah doa makan. Karena setelah berdoa, kita langsung bisa menikmati makanannya. Saya tidak tahu apa yang paling sering Bapak, Ibu, dan saudara sekalian doakan. Tapi pada kesempatan hari ini, kita perlu belajar dari doa yang diucapkan oleh yang bernama Daud. Jika kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-39 ini, maka kita menyadari bahwa doa ini begitu unik dan tidak lazim bagi orang-orang yang percaya. Daud meminta kepada Tuhan di dalam ayatnya yang kelima yang baru saja kita dengarkan tadi. Dia minta supaya diberitahukan tentang ajalnya. Yang kedua, diberitahukan tentang batas umurnya. Lalu di bagian terakhir itu, dia menjelaskan tentang tujuan dia meminta hal itu, yaitu supaya Daud mengetahui betapa fana dan singkatnya hidup di dalam dunia ini. Jadi Daud meminta supaya Tuhan memberitahukan kepadanya ajalnya atau detik kematiannya, dan sekaligus apa yang menjadi batas umurnya, supaya Daud mengetahui betapa singkatnya hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika kita membaca keseluruhan ayat di dalam pasalnya yang ke-39 ini, maka kita menemukan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan doa yang diucapkan oleh Raja Daud. Daud menyadari, ini hal yang pertama, Daud menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Jadi dia selalu menyadari bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, dan dosa itu berkuasa atas hidupnya. Dan yang kedua, akibat dari kesadarannya yang pertama tadi, maka akibatnya, bagian yang kedua ini adalah akibatnya Daud menjadi takut pada hukumannya dari Allah, dan sekaligus juga takut pada detik kematian. Jadi rupanya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dosa ini membawa Daud kepada kewaspadaan bahwa dia tidak mampu, tidak sanggup
menerima hukuman dari Allah kalau itu diperlakukan kepadanya setimpal dengan dosanya. Sehingga hal itu membawa ketakutan di dalam dirinya. Karena itu dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan supaya diberitahukan kepadanya tentang detik kematiannya, batas umurnya, sehingga dia bisa lebih mawas diri dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini tergambar juga di dalam doa selanjutnya itu dia ucapkan di dalam ayatnya yang ke-9. Jadi Mazmur pasal 39 ayat yang ke-9 itu juga dikatakan begini. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Lalu dia lanjutkan lagi doanya di dalam ayatnya yang ke-11. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Dan yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-14. Dia katakan, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jadi Daud mengharapkan sukacita selama dia ada di dalam dunia ini. Dia merindukan satu kebahagiaan. Dia rindu lepas dari segala tekanan itu. Sehingga ketika dia tinggalkan dunia ini, dia meninggalkannya dalam kebahagiaan dan di dalam sukacita yang penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itulah doa dari Daud. Lalu bagaimana dengan doa kita? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang doakan sekarang ini. Tapi ada baiknya juga kita betul-betul meniru doa dari Daud ini. Supaya kita menyadari bahwa ada batas usia kita di dalam dunia ini. Sehingga kita boleh menjaga diri dan memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki. Sambil memohon pengampunannya daripada Tuhan. Sehingga di dalam dunia ini kita dilepaskan. Dan di akhirat, di dalam kekekalan, kita menerima ganjaran yang terbaik yang Tuhan berikan dan sediakan bagi orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh karya Kristus di kayu salib. Karena hanya dengan cara itu kita bisa dilepaskan dari semua hukuman dosa, dari semua kegagalan, dari semua pelanggaran yang kita lakukan. Hanya karya Kristus yang bisa melepaskan kita dari semua itu. Karena itu minta pertolongan Tuhan. Setelah kita ketahui batas usia kita, kita menyadari betapa singkatnya hidup dalam dunia ini, maka kita akan terus memperbaikinya, mempercantik kelakuan, memperbaiki diri, dan kita belajar terus-menerus memuji dan memuliakan Tuhan dan menyerahkan hidup seutuhnya kepadanya. Kiranya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.